dikasihi, apa kabar hari ini? Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan apa kita dapat balas segala kebaikan Tuhan? Dengan kita bersyukur, membuka hati kita, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami datang dengan hati kami yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau hari ini Tuhan, kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan, kami masih diberikan kemampuan, semua karena belas kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang mengenal pribadi kami. Engkau satu-satunya yang mengenal isi hati kami Tuhan. Mari jamah, berkati umat-Mu, berikan sukacita yang berlimpah-limpah, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami membuka hati kami, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, membawa kemenangan demi kemenangan, membawa kesembuhan, membawa kelepasan, dan membawa pemulihan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita lebih lagi. Kita menyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Seperti rusa yang merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
percaya satu-satunya pribadi yang mengasihi kami dengan tulus itu hanyalah Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mengenal kami itu hanyalah Engkau Yesus. Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami, Tuhan yang kami puji seumur hidup kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku dan bawa kami, oh yes God, loving and heart, loving and heart. Kami dekat lagi padamu. Oh, kami mau tinggal terus dalam haleluya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku dan bawaku. Yes. Ku lagi dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya genggaman. Yes. Kasih-Mu mendalam tanpa, hingga dalam indahnya genggaman. Kasih-Mu, sekali lagi katakan, hingga dalam indahnya genggaman. Kasih-Mu yang mau tinggal dengan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar. Dan hari ini kami percaya kami diberikan sukacita yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersukacita sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Yes. Mari jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
dulu sekarang dan selamanya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Kita menari buat Tuhan Yesus. Amin. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Yes. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta. Katakan dengan iman. Bagi Dia, ku miliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Sekali lagi katakan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kuasa besar, oh besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Oh haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari jemaat GW Anugerah. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Oh amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh jemaat Tuhan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Oh terima kasih Tuhan. Ya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Allah kita besar, amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar, amin. Karena Dia Tuhan yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan tangan kita memberkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, amin. Kita percaya bahwa firman menguatkan setiap kita, bahwa firman Tuhan memberikan kita jawaban yang pasti. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang
yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagi
Ayub 1 ayat 1 sampai 21. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Ayub 1 ayat 1 sampai 21. Pembacaan kita hari ini panjang ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan Pak Gembala saja yang bisa panjang firman Tuhannya, saya juga bisa panjang firman. Ayub 1 ayat 1 sampai 2, saya baca ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2, kita bergantian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memuluskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang berpagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesulung kepada Ayub dan berkata, saya memburu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan dan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid. Dan Tuhan Yesus menjamah setiap kehidupan anak-anak-Mu, dari yang tua, dari yang muda, dari yang kecil-kecil. Tuhan Yesus memberkati mereka. Berbicaralah kepada mereka. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang disayang Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita baru saja membaca kisah Ayub. Kita semua tahu Ayub adalah orang yang saleh, tidak pernah berbuat dosa, dan dia pun diakui kesalehannya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa lihat ya, sampai-sampai Tuhan berkata kepada iblis, si penggoda ini, kau lihat hambaku Ayub? Saya lihat dia orang yang setia kan. Dia pasti setia sama Tuhan karena Tuhan lindungi dia, Tuhan berkati dia. Nah, jemaat Tuhan, kita bisa lihat iblis itu kerjanya selalu menuduh, berkata benar, tetapi seolah-olah itu tuduhan. Memang diurapi Tuhan, dijaga Tuhan, tetapi coba kalau Tuhan lepaskan sesuatu dari miliknya, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Kita bisa lihat ya, yang tadi kita baca, saya simpulkan secara garis besar ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, membahas tentang Ayub, memang diurapi Tuhan, dijaga Tuhan, tapi coba Tuhan, ya iblis berkata, coba Tuhan lepaskan apa yang dia pegang, pasti dia mengutuki Tuhan. Tuhan berkata apa? Oke, boleh kita tes ya. Engkau boleh mencobai Ayub, engkau boleh habisi semua harta kekayaannya, tetapi apa? Ingat, jangan engkau sentuh tubuhnya. Engkau boleh hajar dia, engkau boleh tes dia, tapi ingat, jangan engkau sentuh tubuhnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Ayub adalah orang yang paling kaya. Kita bisa lihat di ayat 3, kekayaan Ayub yang dimiliki Ayub. Itu ini yang masih tercatat di Alkitab, belum lagi yang tidak tercatat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Begitu kayanya Ayub. Nah, saya sedikit hitung-hitungan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Memang lebih enak ya kalau kita hitung kekayaannya orang-orang. Ayub memiliki berapa domba? Kita lihat di ayat 3. Kita hitung-hitung kekayaannya Ayub dulu. Ayub memiliki berapa domba? 7.000. Nah, dicek di Google ya, harga tertinggi domba itu satuannya itu 3.850.000. Itu kalau dikali 7.000 ekor dapatnya 26.950.000.000 ya, kalau dikonversikan ke zaman sekarang ya Bapak, kalau dihitung itu di zaman sekarang. Nah, untuk untanya ada berapa ekor Bapak Ibu jemaat Tuhan? 3.000 ekor. Harga tertinggi unta jatuh di harga 20 juta. Ini kata Google ya. Kita hitung-hitung dulu. Harganya 20 juta kali 3.000 jadinya berapa? 60 miliar. Sapinya ada berapa? 500 ya, harganya ya 21 juta ya. Keledai berapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? 500 keledai ya, 500 keledai. Harga Google itu ada 10 juta satu ekor, dikali 500 dapatnya 5 miliar. Itu di total berapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Coba mungkin satu orang bisa kalkulator dulu ya, supaya kita ada interaksi ya Bapak Ibu jemaat Tuhan.
26 miliar 950 juta ditambah 60 miliar ditambah 5 miliar. Jadinya itu berapa? Ya pokoknya lebih dari 100. Ya Bapak Ibu Jemaat, 100 juta, lebih dari 500 juta. Begitulah kekayaan yang dimiliki Ayub. Itu yang tercatat di Alkitab, belum yang tidak tercatat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada begitu banyak kekayaan Ayub, ya. Ayub sangat kaya, tidak terhitung kekayaannya pada saat itu. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita lihat, kita perhatikan, ya. Tetapi ketika Ayub dicoba dalam 1 hari, dombanya habis, ontanya habis, dan lain-lain. Semuanya habis. Bahkan semua anak-anaknya disambar petir. Semua hamba-hambanya mati. Hanya sisa beberapa orang Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan bisa bayangkan 10 anak mati seperti berapa peti? 10 peti, 10 galian kubur. Ya mungkin kalau Ayub hidup di Makassar sekarang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dia akan booking budi luhur. Jadi full, 10 ruangan full. Jadi teman-temannya Ayub pada bingung mau datang yang mana. Semua teman, semua kerabat Ayub. Ya. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ya, itulah yang terjadi, itulah yang dihadapi oleh Ayub. Tiba-tiba asetnya drop, sahamnya hancur, semuanya habis. Kita bisa bayangkan kalau di zaman sekarang dia mungkin sudah soliter, ya, tetapi semuanya habis. Tetapi Jemaat Tuhan, nah di sini kita lihat apa responnya Ayub. Alkitab mencatat di ayat 22, di situ Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat ya responnya Ayub Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya pas baca ini, wow, semuanya habis, ya, bisnisnya hancur, ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bukan hanya itu, budak-budaknya juga habis, anak-anaknya habis, hilang semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kira-kira kalau kita ada di posisinya Ayub, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Mungkin kita akan stres gila. Kita jadi orang-orang yang keliling-keliling di pinggir jalan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya mungkin kita berpikir, Tuhan saya sudah kasih perpuluhan, Tuhan saya sudah kasih persembahan, saya bantu orang miskin, saya bantu janda-janda, semuanya sudah kita lakukan, kenapa saya harus mengalami ini? Tetapi Ayub berkata, ya Ayub, Tuhan berkata, dan semuanya, segala sesuatunya, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan dia pun tidak berbuat dosa. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia tahu, Ayub tahu bahwa segala sesuatunya, semua yang dia dapatkan adalah titipan Tuhan. Ayub tahu bahwa dia adalah pengelola, bukan pemilik. Nah ini terkadang orang-orang yang sudah sangat kaya, pemikirannya seperti ini, saya pemilik. Nah ketika sudah diambil, jadi stres, jadi gila Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tetapi Ayub berbeda. Dia tahu dia seorang pengelola, bukan pemilik. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kemudian iblis datang lagi kepada Tuhan. Tuhan tanya, bagaimana Ayub? Oh iya, dia pasti tidak akan kutuki Tuhan karena kan cuma hartanya. Coba bukan hartanya, coba kalau tubuhnya, coba kalau dia kena sakit, pasti dia kutuki Tuhan. Kalau harta mah ya Ayub bisa cari lagi. Coba tubuhnya, coba kalau dia dapat sakit, pasti dia kutuki Tuhan. Tuhan berkata apa? Oke, kau boleh coba Ayub, kau boleh sentuh tubuhnya,
tetapi jangan sentuh nyawanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari sini kita perlu ketahui ya, bahwa segala sesuatu terjadi itu tanpa dengan seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, berarti semuanya tidak akan terjadi. Tetapi di kasus Ayub, Tuhan izinkan. Ya, Tuhan katakan, oke, silahkan dicoba, tapi ingat nyawanya, jangan kau korek-korek nyawanya. Iblis datang lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Iblis kasih sakit kulit, kanker kulit kepada Ayub. Semua badannya gatal. Saya punya teman dulu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu di asrama. Itu baru ketahuan waktu dia celana pendek, ya, itu kayak kurap tapi menyebar di seluruh betis. Pantasan dia sering pakai celana panjang, dan saya baru tahu, wah kenapa ini sakit sekali, gatal sekali, ya. Dia garuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, pakai sisir dia garuk juga. Ya, itu baru kaki, itu baru betis Bapak Ibu jemaat. Saya tidak bisa bayangkan keadaan Ayub pada saat itu. Semua badannya gatal dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bahkan Alkitab juga mengatakan dia garuknya pakai apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Saking tidak tahannya, garuknya pakai apa? Beling. Pecahan beling. Garuk. Itu kita bisa bayangkan penderitaannya Ayub. Hartanya sudah habis, anak-anaknya mati, budak-budaknya juga mati, kena lagi penyakit. Gatalnya minta ampun ya, garuk pakai beling. Tuhan izinkan itu terjadi. Sampai ada temannya, kerabatnya mau datang lihat Ayub, itu kasihan sekali. Nah, yang parah nih di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita lihat di Ayub 2 ayat 9. Yang parah di sini istrinya. Yang parah di sini istrinya. Apa istrinya katakan? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini yang aneh dari responnya istri Ayub, tante Ayub. Ya, bapak-bapak, kalau Anda punya istri kayak Ayub bagaimana? Bapak-bapak kalau diperhadapkan dengan masalah, bagaimana responnya istri kita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apakah dia juga ikut ngomel, ikut marah-marah, ikut menyalahkan keadaan, atau dia mengajak kita berdoa? Mari kita doakan bersama-sama. Percayalah pasti Tuhan turut bekerja, pasti Tuhan ikut campur, pasti Tuhan menyelesaikan semuanya. Ataukah malah marah-marah, itu engkau kalau selalu ke gereja, tidak pernah urus bisnismu, jadinya apa nih? Semuanya kacau. Bagaimana kalau punya Tuhan itu? Kau rajin ke gereja, tapi bisnismu hancur, keluargamu hancur. Atau kalau kita punya istri, punya pasangan yang mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita memiliki pasangan yang bijak, yang membawa kita semakin bijaksana. Amin ya, semua para bapak-bapak punya istri seperti itu ya, amin ya. Amin ya. Bagaimana Pak David? Amin. Pak Gembala, Pak Ren bagaimana? Amin. Amin ya. Bapak Simron, Pak Dodi, semuanya ya, yang punya pasangan, kasihlah pasanganmu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak mengomel-ngomel ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat respon daripada Ayub di ayat 10. Ayat 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Kalau bahasa Indonesia masa kini pakai, kalau tidak salah dia pakai kata tolol ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya pokoknya gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kata lagi-lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang diulangi apa? Tidak berbuat dosa. Ayub tidak berbuat dosa. Semuanya sudah dihajar, materinya sudah dihajar, kekayaannya sudah dihajar, bahkan tubuhnya juga sudah dihajar. Tetapi apa respon Ayub? Dia tidak berbuat dosa, dia tidak mengutuki Allah. Dia selalu memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat Ayub dengan pencobaan yang menimpanya begitu macam rupa, mungkin kita sekarang ini masalahnya cuma di ekonomi, bukan di kesehatan, atau ada juga masalah di kesehatan, tetapi ekonominya baik-baik saja. Ya banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi Ayub apa? Double. Hajar kanan kiri, muka belakang, bahkan pasangannya pun kita katakan YouTube Ayub katakan gila karena responnya seperti itu. Banyak pencobaan yang menimpa Ayub, begitu macam masalah-masalah yang dia hadapi. Tapi respon Ayub, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana sikap kita merespon setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita pribadi yang selalu bersyukur atau selalu mengeluh? Mengeluh, selalu salahkan keadaan, salahkan orang lain. Orang yang bersyukur datang berdoa, mengucapkan terima kasih, bersyukur selalu. Bapak Ibu jemaat, kita ada di orang mana? Apa kita orang selalu yang bersyukur atau kita orang-orang yang selalu mengeluh? Sadarkah kita bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita saat diterpa oleh masalah menunjukkan kualitas iman kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apakah kita orang yang bersyukur ataukah kita orang-orang yang selalu bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasakan hal-hal baik? Bapak Ibu jemaat, sedikit mengeluh, selalu mengeluh. Adik-adik di gereja saya tidak disapa, mengeluh lagi. Aduh, tadi kenapa begitu musiknya? Mengeluh lagi. Aduh, kenapa begini tadi ibu ini? Mengeluh lagi, sedikit-sedikit mengeluh. Atau kita orang-orang yang selalu bersyukur? Oh, kok begini responnya? Tidak apa-apa, saya bersyukur saja. Mungkin dia ada masalah. Ya, kita menyikapinya dengan bijaksana, Bapak Ibu jemaat. Loh, tadi kenapa soundnya tadi agak bermasalah? Oh, tidak apa-apa. Namanya juga alat. Ya, kita tidak tahu ya, masalah-masalah mungkin terjadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, segala sesuatu terjadi, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita bersyukur atau kita malah protes, pote-pote, banyak salahkan ini, salahkan itu, salahkan ini, salahkan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, ingat, apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan kualitas iman kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kita semua tahu ini segala sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dimanipulasi, dan ini lahir dari hati terdalam yang menggambarkan keadaan hati kita sebenarnya saat kita menghadapi masalah, saat kita diproses Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang sedang menjalani proses Tuhan? Pak Gembala, Ibu Gisel, wah semuanya hidupnya mulus-mulus ya, puji Tuhan. Bahkan tidak pernah berdoa ini hidupnya mulus-mulus. Tidak, saya berdoa aja. Puji Tuhan. Tidak ada yang perlu apa ya istilahnya ya, betul-betul untuk didoakan ya kan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya juga lagi dalam proses ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahkan saya dari dulu selalu berpikir, ini sampai kapan ini prosesnya Tuhan ya. Tapi disinilah kita belajar jangan banyak protes saat kita diproses, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayub
saat dia diproses oleh Tuhan? Apakah dia protes? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa kok kasih sakit saya? Apakah ada protes? Tidak ada. Ayub tidak pernah protes. Apakah dia tidak menyalahkan Tuhan? Dia juga tidak berbuat dosa. Kita sedikit-sedikit sudah dalam masalah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita pergi ke tempat yang salah. Apalagi anak-anak muda, saat anak-anak muda dalam proses Tuhan, jangan banyak-banyak protes. Tetap memuliakan Tuhan, tetap bersyukur datang kepada Tuhan. Kita harus memiliki sikap kerendahan hati di dalam menerima prosesnya Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Setiap kita mengalami prosesnya masing-masing. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang-sedang saja. Tetapi marilah kita lihat kepada Tuhan Yesus, teladan agung kita saat Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Apakah Yesus langsung disalib? Tidak. Ya, Yesus juga tidak hanya berteofani atau menampakkan diri dalam sosok yang dapat dirasakan oleh insan manusia. Ya, ia tidak seperti malaikat yang datang saat ada misi, kerjakan langsung naik ke surga. Tidak, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dia berinkarnasi menjadi manusia dan menanggung penderitaan yang ada. Kita bisa bayangkan penderitaan yang dialami oleh Yesus sejak lahir, harus menderita, ya, lahir di kandang, melewati masa-masa bayi yang harus mengungsi dan dikejar-kejar untuk dibunuh, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Memasuki masa remaja, menjadi tukang kayu dan harus bekerja. Bahkan di dalam pelayanan pun Yesus dimaki, dimarah-marahi, dikata-katai, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ya. Nah, kita juga mencatat Yesus menangis sampai meratap dan berdarah-darah. Menanggung apa? Menanggung deritanya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Disakiti namun tidak tersakiti, dikhianati namun tidak berkhianat. Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Semua yang Yesus lalui untuk menjalani prosesnya menjadi korban yang sempurna, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah, bukankah ini seharusnya menjadi acuan kita? Dari Ayub kita belajar, dari Yesus juga kita belajar, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita masih hidup di dunia, kita masih diperhadapkan proses yang sangat besar. Kita tidak tahu ke depannya proses apa yang akan kita hadapi, tetapi kita responi dengan mengucap syukur. Tidak banyak protes, tidak jadi ibu-ibu yang cerewet. Saya pernah ke satu gereja, ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di kampung saya lah ini, ya. Ada satu ibu-ibu, sampai sekarang masih ada, usianya mungkin sudah 70 lebih. Sedikit-sedikit protes. Kenapa tadi itu pemimpin musik begitu? Kenapa begini? Kenapa bisa sedikit protes? Dan masih ada sampai sekarang, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, masih sama responnya, masih suka protes. Saya tanya sama adik-adik saya, bagaimana dengan ini? Begitu masuk ke orang-orang tidak jelas di gereja, masuk ke begini. Di GBA Anugerah, orang-orang yang tidak pernah protes. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Ayub dan Yesus menjadi acuan kita. Saat kita diproses, kita tidak perlu protes. Berapa lama kita akan terus menggerutu di tengah masalah yang mau tidak mau harus kita lalui, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita mau menghadapi masalah itu, kita mau menghadapi proses itu tidak bisa, karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Masih banyak yang harus dikerjakan dan kita masih harus melalui proses itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apakah kita mau terus-menerus protes dan menuntut hal-hal agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita? Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bukankah sebagai orang yang beriman, iman kita teruji? Iman kita harus teruji. Ingat, Tuhan menilai hati kita, Bapak Ibu Jemaat.
Seberapa kuat sih kita menjalani proses ini? Toh kita tidak seperti Ayub, dihajar kanan kiri, tidak protes. Ya, sampai kapan semuanya kita menuntut supaya segala sesuatu terjadi dengan keinginan kita? Ya, ada hal, ya, segala sesuatu tidak selalu harus terjadi dengan sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ingat, tidak semuanya sesuai terjadi dengan keinginan kita. Jangan pernah protes, ya. Biarlah kita benar-benar rela dibentuk, ya. Dan biarlah kita menjalani proses Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan percayalah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di balik setiap proses yang kita hadapi, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Masih ada yang menyangkali prosesnya? Semuanya kita hidup dalam proses, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jangan pernah banyak protes. Percayalah, di balik setiap yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mungkin ada masalah dengan keluarga kita, ada masalah dengan anak-anak kita, ada masalah dengan pasangan kita, ada masalah dengan pekerjaan kita, ada masalah dengan rekan kerja kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Percayalah, di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ketika hati kita percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan kita, maka hal ini akan membuat kita mampu menjalani proses Tuhan tanpa protes. Jadi sama-sama katakan dengan saya, saat diproses, saya tidak mau protes. Pakai gerakan, ya, seperti anak-anak sekolah minggu. Kalau anak-anak sekolah minggu menghafal itu harus pakai gerakan supaya gampang diingat, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sama-sama dengan katakan dengan saya, ketika saya diproses, saya tidak mau protes. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya diproses, saya tidak mau protes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebentar kesediaan Bapak Gembala pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini, di mana Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kami semakin serupa dan gambar-Mu, hidup dalam kekudusan dan menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, berhormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, Kau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, Kau urapi dia dengan urapan yang baru setiap hari. Kekudusan-Mu meliputi rahasia-rahasia firman-Mu, Kau singkapkan. Berkati dia dengan karunia, talenta, pedang roh ketopong, bahkan kudus kerajaan surga, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati Tuhan kerinduannya, biarlah itu juga menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya dimanapun mereka berada, Tuhan buat mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya siang hari ini tidak ada satupun umat Tuhan yang Kau lewati. Semuanya umat Tuhan sudah diberkati. Dan yang percaya diberkati Tuhan dengan firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Kembalikan kepada hamba-Nya.
Haleluya jemaat Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan tahu Tuhan sudah memberkati setiap kami, dan kami mau memberikan yang terbaik, mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu Bapa, dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi, yang menabur, yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya, amin. Bapak Ibu Saudara percaya kita diberkati, anak cucu kita diberkati. Katakan kiri kananmu, anak cucu kita diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih juga buat hambanya Evangelis Reza yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati terus pelayanan dan masa depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Jumat ada menara doa dari jam 7 sampai selesai, bertempat di lantai 12 Hotel Leo. Kemudian minggu depan kita akan kembali beribadah di minggu yang terakhir. Kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Mirna Tangke Padang. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil, boleh dibawa ikut serta karena ada ibadah sekolah minggu. Baik, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa bersyafaat, saya mengundang bagi anak-anak yang telah lulus, Bapak Ibu Saudara ya, ada William, Shen, Felicia. Kita berdoa buat masa depan mereka. Dan juga kita berdoa bagi hambanya Ibu Gembala yang berulang tahun juga hari ini. Saya akan maju ke depan, dan Bapak Gembala serta hambanya Pak David boleh maju juga ke depan untuk memberkati dan berdoa bagi anak-anak kekasih kita. William, Felicia, Shane, Ibu Gembala.
kita tunggu Ibu Gembala. Proses untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Evangelis Resa di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala rencana cita-cita masa depan Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan atas hari ini kami boleh berdoa untuk Ibu Gembala dalam masa Tuhan yang Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bersama Bapak Gembala dan melayani kami tempat ini Tuhan. Segala berkat-Mu melimpah bagi kami seluruh jemaat-Mu untuk kami nikmati dalam persekutuan bersama-sama. Berkati anak-anak-Mu yang telah lulus Tuhan, baik Sen, Felicia, William Tuhan. Engkau tahu anak-anak ini generasi penerus gereja-Mu Tuhan. Tolong dia Tuhan di dalam memperlengkapi dirinya untuk masa depannya Tuhan. Engkau berkuasa atasnya Tuhan. Segala jurusan-jurusan yang dia rencanakan Tuhan, bukakan jalan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan telah siapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga orang tuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami semua di tempat ini, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, tolong kami. Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan hidup, sakit, penyakit atau apapun juga, taruh tangan di bagian dada. Kita berdoa bersepakat. Hiragama Shikarata Ora nama Shikirata Hikata, ora nama Syakarata Hikiyarata, Hinayama, Hataka Shikata Kurataka, Iralapa Syakarata. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang rindu akan jamahan-Mu. Tolong mereka Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, bukakan jalan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala pergumulan hidupnya bukakan jalan, beri kekuatan yang baru, berkati dengan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana, cita-cita masa depannya Tuhan tolong dahului sehingga semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami datang berbeda setelah kami kembali menerima berkat-berkat-Mu untuk kami nikmati dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Segala apa yang kami kerjakan, perbuat, Tuhan memberkati dan berikan kami keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja-pengerja yang ada, hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di mimbar maupun yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan memberkati. Kami juga percaya kuasa mujizat yang terjadi, seluruh jemaat memberkati, program-program gereja-Mu sepanjang tahun Tuhan memberkati. Kami semua, seluruh ketua-ketua koordinator Tuhan memberkati juga. Kami serahkan juga Tuhan pemilik akan Hotel de Maleo, Tuhan memberkati bersama keluarganya di dalam kehidupan keberadaannya Tuhan. Tuhan campur tangan, bahkan seluruh karyawan yang ada Tuhan juga berkati agar mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan. Berkati Hotel de Maleo ini Tuhan, datangkan pelanggan-pelanggan yang senantiasa menginap, yang menyewa akan tempat ini, semuanya Tuhan berkati sehingga ada nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga akan pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa, para TNI, Polri, para medis, dokter, prasus, ada semuanya Tuhan berkati agar mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Kota Makassar penuh kemuliaan-Mu, GBI Anugerah penuh kemuliaan-Mu Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa di tempat ini sehingga nama Tuhan ditinggikan. Inilah doa syafaat kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Jangan cuma Tuhan, kami berdiri bersama-sama. Kita bersyukur memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. God.
Benar Bapa, Engkau Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Allah yang membentuk kami dari tanah dan debu, bahkan mengembusi napas kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh datang memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Bahkan setiap kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang termelemu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah dimurkan oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan. Dan kami akan pulang membawa berkas-berkas yang baru. Kami akan pulang dengan sukacita, damai, sejahtera. Bahkan kami akan pulang menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Dengan iman percaya, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adoran-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Bahkan dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Engkau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan campur tangan, sehingga Engkau diangkat semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.